yang berkata kepada dia, kau akan dibangkitkan setelah mati. Sedangkan dia itu menuntut kepada Allah dengan menuntut harta. Pasti aku akan diberi atas takdir al-baqi hari kebangkitan akan harta dan juga maka aku akan bayar kepada engkau. Allah Ta'ala qala al-ghaiba al-alimahu wa al-qala wasbuknya bihamzatil istifhami dan hamzatil qasri wa hudifat anittaqada inda rahmani ahla bi al-utama qala. Allah berfirman, apakah ia melihat akan yang lain? Artinya, apakah ia mengetahui akan yang lain? Dan bahwasanya ia akan diberi dengan apa yang dia katakan dan dicukupkan dengan hamzah istifham dari hamzah wasl, maka dibuang hamzah waslnya. Atau ia membuat sisi Ar-Rahman akan perjanjian dengan bahwasanya ia akan diberi dengan apa yang dia katakan. Kalla ayla yuqtadalika sana'tuhu na'mu bikat ma yakunu wa namtulau minah kala adabi wadda jazi'u bidhalika adaban fawqa adabi kafri. Sekali-kali tidak, artinya tidak akan diberikan dia tidak akan diberikan itu. Nanti kalau itu disebutnya harus diperintahkan dengan menulis apa yang dia katakan dan kami panjangkan buat dia daripada adab dengan sumber-benarnya panjang adab. Nasibu kami tambahkan kata ini dan demikian itu akan adabnya melebihi adab kekafiran. Wa dari tuhumma yakun minal mal wal waladi wa yatina yawmal qiyamati farda la'amala wala walad. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan berupa harta dan anak-anak, dan kami datangkan pada hari kiamat seorang yang tidak punya harta dan juga tidak punya anak. Wattaqu ayyuhal mabtada indunillahi al-awsana alihatan ya'buduna yakunu lahum isa syufa'a indallahi bi'alla yu'adzabu. Dan mereka menjadikan, artinya orang-orang kafir itu menjadikan dari selain Allah akan berhala-berhala, artinya Tuhan yang mereka sembah supaya adalah berhala-berhala itu bagi mereka izzat, menjadi izzat, artinya menjadi pemberi syafaat di sisi Allah dengan bahwasanya mereka tidak akan diadab. Kalla ailamani akan hadabihim saya punya ailihatu ibadatihim ayyan kuna agama fi ayatin maka hidana ya'budun wa yakunu alaihi ida ahwana di'abdaan. Sekali-kali tidak, artinya tidak ada yang dapat mencegah dari adab mereka. Nanti mereka menghindari, artinya Tuhan itu menghindari dengan penyembahan mereka, artinya mereka menghindarinya sebagaimana pada ayat yang lain. Tidak adalah mereka kepada kami bumi, itu dan adalah Tuhan atas mereka itu tidak menjadi penolong-penolong yang tidak musuh-musuh. Sumaqala alam tara anna arsalna syayatina fi makkah wa yadhkuruna ila akhirih wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi maka aku mustaqbalnya ketika Allah hadis Nabi Muhammad
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا العاصي بن وائل وقال لعباد بن الأرت القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال لأوتين على تقدير البعث مالا وولدا وأعطيك kalau ini dia punya apa? Punya sebab muncul ya. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina al-ayat akhrajat saykhani wa ghayruhuma an khabar al-arati qala itul asiyah ba'na wa in as-sahmiyah ataqatuha haqqan li indah wa qala la'uyannaka hatta takfura bi Muhammadin wa qultu la hatta tamuta thumma tub'ats qala fa inni lamaytun summa la mab'utsun wa qultu na'am wa qala inna li hunaka malan walad waqtika wa nazrat abrajal ladzi kafara bi ayatina. Ayat ini terkait dengan pertama kasus Khabbab bin al-Arati ya, yang menagih hutang kepada Al-Asi bin Wa'il ya. Kepala ya, kemudian Al-Asi bin Wa'il mengatakan ya, aku tidak akan berikan kepada kamu sehingga kamu kufur dengan Muhammad. Untuk Khabbab bin al-Arati tidak, artinya tidak akan kufur hatta kamu semua sampai kamu mati kemudian kamu bangkitkan lagi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan bangkitnya. Dia kan tidak ada fa'inni lamaytu summa lamab'utsun. Apakah kalau aku sudah jadi mayat kemudian apa yang dibangkitkan? Faqultu maka Khabbab bin al-Arati menjawab ya. Aqala inna hunaka ma wada fa maka semuanya bagi sana punya apa? Harta dan anak, maka akan apa? Akan akumulasi. Maka turun ayat afara'aita, maka apakah kamu melihat pada alladzi kafara bi ayatina, orang yang kufur dengan ayat kami, Al-Asi bin Wa'il. Pertanyaannya apa ayat? Tentang bangkit kan? Wa qala Al-Asi bin Wa'il mengatakan ini kalau dalam konteks ini dia terjadi kekhususan pada seseorang walaupun tidak disebut orangnya. Ini kan asbabun nuzulnya ini terkait dengan Al-Asi bin Wa'il bersama Khabbab bin al-Arati ya. Tapi orangnya tidak disebutkan ya, dalam satu mungkin nggak mesti orang itu disebutkan, tapi konteks pembicaraan sudah jelas sekarang sama. Tapi untuk para sahabat tidak semuanya tahu macam itu. Salah satu contoh, salah seorang sahabat menanyakan tentang dua orang yang berbisik, itu apa namanya, ininya Nabi ya, apa ya, tentang Siti Aisyah dengan Sofia yang kasus tahrim itu kan. Ternyata para sahabat, ada sahabat yang tidak tahu siapa dua orang perempuan yang membuat apa ini berbisik-bisik tentang Rasulullah makan maghfir ya, kita Rasulullah mandi kemudian mengharamkan mandi. Itu kan semua apa ada sahabat tidak tahu siapa yang maksud dua orang itu sampai mereka bertanya kepada Umar bin Khattab tentang kasus itu ya. Biasanya atau suatu ayat tidak semua orang tahu ya. Kenapa? Karena memang tidak diapakan, tidak disebutkan apa araitan ladzi kafara bi ayatina, yang dimaksud alladzi kafara Al-As bin Wa'il
tapi kemudian waqala, dia ucapan itu ditujukan kepada siapa, maka wajar ketika ulama mengatakan bahwa orang yang menafsirkan ayat Quran sebelum mengetahui sababun nuzul bisa sesat, dia bisa jadi. Walaupun ada kaidah mengatakan bahwa al-ibrah di umumil lafzi ya di khusus sabab, tapi kalau dia punya sabab untuk memahami, dia harus tahu asbabun nuzul, walaupun nantinya itu akan berlaku secara umum. Artinya dalam pemahamannya, walaupun dia di ayat tersebut menggunakan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, tapi ketika ayat itu punya sabab nuzul, orang itu harus tahu sabab nuzul dulu sebelum memperlakukan al-ibrah bi umumil lafznya gitu. Jadi dia bisa memperlakukan umumil lafz, tapi dia harus memahami teks ayat itu dengan cara memahami sabab nuzul. Nanti kemudian memperlakukan sabab nuzul, yaitu nanti setelah dia paham ayat itu terkait dengan sabab nuzul. Jadi sabab nuzul bukan memperlakukan hukum, tapi memahami ayat. Jadi mengetahui sabab nuzul bukan melakukan hukum, tapi memahami ayat dengan melalui sabab nuzul. Nanti pemberlakuannya dengan al-ibrah bi umumil lafz ya bisa saja, tapi untuk pemahamannya tetap harus melalui pengetahuan tentang sabab nuzul dulu ya. Nah, misalnya kayak macam ini, dia kasusnya pada Al-As bin Wa'il, dialognya dengan Al-Khabbab bin Al-Arad ya, tapi ketika nanti diberlakukan secara umum untuk hukum bisa aja, tapi kan untuk memahami ayatnya harus apa? Tahu sabab nuzul ya. Maka Al-As bin Wa'il mengatakan kepada Khabbab bin Al-Arad yang mengatakan, Khabbab mengatakan kepadanya, tub'asu ba'dal maut al-mutalib al-hujimah, ya, kamu dibangkitkan setelah mati. Dan dia menuntut bagi apa? Dia ini siapa? Khabbab bin Al-Arad menuntut kepada As bin Wa'il akan hartanya. Maka dia mengatakan, saya nak ada takbah asimal, sungguh apa aku akan datangkan atas takdir kebangkitan apa? Karena harta dan anak, maka aku lunasi hati aku apa? Sakan pada qala ta'ala at-tala al-ghaiba ay a'alimahu ayyuta ma qalahu wastabna bihamdati sifam ala hamdatul wasli wa husibat amit takhadha inna rahmani ahda di ayyuta ma qalahu. Jadi asalnya itu ada apa? Tolak ya. Dia ada apa? Makanya kata wastabna bihamdatil istifham. Hamdatil wasal kohudifat. Jadi ada apa? Ada dua hamzah. Tapi yang dimunculkan hanya hamzah apa? Istifham. Hamzah wasalnya apa? Kohudifat dibuang. Jadi wastabna itu dicukupkan dengan hanya memunculkan hamzah istifham. Karena kalau hamzah wasal dibuang bisa dipaham, tapi kalau hamzah istifham yang dibuang bisa berbeda maknanya. Tapi kalau hamzah wasal yang dibuang artinya ditakdirkan dengan hamzah wasal. Tapi kalau hamzah, jadi artinya kalau ditanya ini hamzah apa? Istifham. Tuh, hamzah wasalnya yang dibuang. Kenapa nggak yang dibuang hamzah wasalnya ya? Apa hamzah istifham ya? Kalau hamzah istifham yang dibuang, dia nggak jadi istifham, ya kan? Atau mempengaruhi mana? Maka wasal dibuang nggak mempengaruhi. At-Qur'an ya, jadi at-Qur'an ya. Artinya a'alima, apakah dia mengetahui apa yang gaib, wa yu'tama qalahu, bahwa didatangkan apa yang dia katakan. Apa tentang harta dan anakan itu dia katakan akan apa? Dia nanti akan kasih apa? Harta dan anak. Nah, apakah dia mengetahui akan hal yang baik, kan? Atau amit takhota inda rahmani ahda bi ayyutama, atau dia menjadikan secara kemana apa? Ahda ya, apa ahda itu? Karena perjanjian bahwa dia akan datangkan apa yang dikatakan. Langsung apa menjawab kalla ya, tidak begitu, hanya la tidak ya, langsung apa? Al-Quran menjawab. Ini kan perdebatan Al-As bin Wa'il pada Khabbab bin Al-Arad itu pemahaman. Nah, ketika direkam dalam Al-Quran, maka Al-Quran merespon dengan cara menjawab kalla. Ya.
Laika ya tak seperti itu ya. Kalau itu kan intihak ya, untuk berhenti ya, jangan menghayatkan seperti itu. Kenapa? Jawabannya la yukazalik. Karena tubuh na'muru bima yaqulu wa namuddu lahum al'adzab ya. Karena tubuh nanti akan kami tuliskan, artinya kami perintahkan untuk menuliskan apa yang diucapkan, wa namuddu lahum al'adzab dan kami panjangkan baginya akan adab semasa panjang, artinya nazi mulaka azaban fawqa azab. Tunggu kami menambahkan akan dia bagi laka itu bagi itu akan azab di atas azab kekufuran. Pertanyaannya kenapa? Apa masalahnya? Kemudian apa? Azabnya apa? Kok bertambah? Dan nanti kalau nggak ada sesuatu hal yang buat nambah kan Allah zalim. Jadi kenapa azabnya tambah, apa masalahnya? Jadi kekufurannya sudah jelas. Jadi ini istilahnya ada kufur yang murakkab. Jadi sudah tadi kekufuran terhadap hari bangkitnya. Jadi ada itu kan, kalaupun aku dibangkitkan nanti aku dapat harta, dapat anak lagi, nanti aku dapat itu. membuat itu. Jadi kekufurannya sudah jelas. Nah kemudian artinya kalau Allah menambahkan tanpa disebabkan berarti kezaliman. Ya, menambah azab pasti menambah apa, sebelumnya ada tambahan apa? Ya ada tambahan objek yang akan diazab. Ya kalau tiba-tiba ngomong azab tanpa ada tambahan itu, maka ya Allah zalim. Berarti kan apa? Ada tambahan. Nah tambahannya apa? Kekufuran kepada hari bangkit sudah merupakan apa? Azab. Ditambah lagi dia membuat statement akan apa? Nanti apa? Dapat harta, dapat anak, akan aku lunasi itu semua. Tambahkan dia ya. Nah setelah itu wanahi sumayakul minal mali dan kamu wariskan akan dia apa yang dia katakan. Apa sih yang dia katakan tentang apa? Tentang harta dan anak ya. Tentang harta dan anak itu dia akan, itu nggak dibawa, akan diwariskan. Wayatina yaumal qiyamah, dan dia akan datang pada kami hari kiamat apa? Fahdan sendirian, lama lalahu wala nggak ada anak, nggak ada apa, nggak ada harta, nggak ada anak. Jadi ini jawaban Al-Quran bahwa di dunia ya itu tadi, bahwa kebanggaan dia di dunia terhadap ini kan orang Arab kan demikian. Dua hal yang bukan orang Arab itu apa? Anak dan harta kan? Anak dan harta. Nah, anak itu rata-rata ya kebanggaan pada laki-laki. Makanya kenapa turun surah apa sih yang terkait dengan inna syani atau wal abjar itu kan karena Rasulullah dia pekat dianggap al-abjar, terputus. Kenapa? Karena kan anak laki-laki yang Rasulullah itu apa? Wafat pada waktu itu. Maka Rasulnya apa? Akan al-abjar, akan terputus. Terputus apanya bagi orang Arab yang melanjutkan dari keturunan itu apa? Laki-laki. Rasulullah kan dari Abdullah, Qasim, Ibrahim kan ini orfan semuanya sedikit. Maka bagi orang Arab katakan Rasul al-abjar, terputus. Di kemudian ayat katakan inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika inna syani'aka, yang sesungguhnya inna syai'aka, yang membenci kamu itulah yang al-abtar, apa? Yang terputus. Nah itu kan kemudian yang jauh itu bahwa sampai sekarang pun keturunan Nabi ada kan, yang kalau kita katakan para habaib, para sahabat yang Nabi yang jelas ada, tidak terputus satu. Yang kedua, tidak terputusnya itu bukan hanya terkait dengan keturunan, tapi terputusnya terkait dengan apa istilahnya, ajaran yang sampai sekarang. Nah, orang-orang yang dikatakan inna syani'aka wal abtar dan benci kau yang abtar, sampai sekarang kan nggak ada ceritanya. Mana keturunannya Abu Jahal, mana keturunan selesai dia pada masanya. Ya dia buat apa lagi menceritakan itu ya. Jadi kan, jadi itulah ya apa namanya janji Allah kepada Rasulullah, perlindungannya yang nah
orang Arab biasa membanggakan harta dan apa dan anak. Jadi, itu yang menjadi prestisius bagi orang Arab, harta dan anak. Anak itu termasuk harta, ya kan? Maka di Quran surat Al-Man wal banun itulah ayat itu kan ya. Nama amwalukum wa auladukum fitnah, itu kan harta selalu baik jawaban sani kan apa? Dengan anak ya. Maka hadis semua terkait anak min kasbi al-walad, min kasbi anak itu hasil usaha dari orang tua ya. Anak itu seorang tua, maka tidak ada hukum haji potong tangan ketika orang tua ngambil harta anak. Kenapa? Karena al-walad min kasbi anak itu hasil usaha orang tua. Tapi bagaimana pada kekinian sekarang itu malah justru apa? Anak yang menuntut orang tua sampai memenjarakan orang tua gara-gara harta itu ya, warisan gitu kan. Itu kan jadi apa istilahnya, jadi apa ya kalau sekarang kita katakan terbalik ya, terbalik ininya nggak boleh, nggak ada tuh ya. Tapi karena itu ranah pidana ya, tidak melihat anak dan tidak melihat orang tua, mata batin hakimnya akan bicara. Katanya pun ada riwayat hakim mengundurkan diri dari hakim itu ketika harus memvonis. Tapi ya emang secara hukum dia begitu karena realitanya begitu, tidak melihat hubungan kan. Ini secara naluri ya kemanusiaan mungkin terbesit juga masa dia atau menjarakan seorang ibu yang putus sama anaknya gara-gara gitu kan ya. Jadi wajar kalau misalnya al-ashi gitu bagi apa yang itu ya, yang membanggakan ini al-ashi wa'il yang membanggakan anak dan harta, memang pada saat itu yang menjadi prestisius bagi mereka. Wattakhadhu ay kufaru makkah min duni awsana alihatan ya'buduna liyakunu lahum izzan syufa'a anillahi alla yu'adzab. Dan mereka menjadikan, mereka itu orang kafir Makkah, menjadikan min dunillah dari selain Allah awsana, akan berhala itu alihah sebagai Tuhan. Jadi artinya orang kafir mencari Tuhan lain yang ya menggunakan mereka sembah. Yang Tuhan itu al-awsan, berhala itu. Jadi orang kafir Mekah itu mengambil berhala sebagai Tuhan. Tapi min dunillah dari selain Allah, berarti Allah Tuhan bukan? Tuhan. Tapi dia mencari Tuhan selain Allah itu. Nah, mau ngapain? Dia pun lahum bisa, supaya si alihah ini, Tuhan ini yang awsan ini, bagi mereka itu lahum bagi Isa sebagai apa? Isa itu syufa'ah, sebagai penolong. Anilah dari Allah di Allah yu'adzab, supaya mereka tidak diazab. Berarti kan pertanyaannya, mereka iman nggak kepada Allah? Iman. Mereka iman kepada Allah. Dan mereka meyakini bahwa dia itu akan diazab oleh Allah. Jadi dia mau nyari Tuhan tandingan untuk Tuhan itu nanti menolong dia ketika Allah akan mengazab. Makanya bi Allah yu'adzab, supaya mereka jadi azab. Yang akan menjadi penolong siapa? Ya alihah yang min dunillah. Ini disebut ausana, berhala itu. Jadi artinya di situ orang kafir Mekah itu ternyata tetap mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam riwayat yang lain kan mereka itu ya walaupun tidak sepakat para ulama bahwa ketauhidan itu ada tiga, ada uluhiyah, ada rububiyah, dan ada ubudiyah gitu kan. Yang bermasalah pada orang kafir Mekah ini kan ubudiyahnya. Kalau uluhiyahnya kan ketika mereka ditanya siapa Tuhan itu, mereka mengatakan Allah. Ketika siapa yang mengatur alam ini, yang mencipta dan sebagainya, mereka menjawab Allah.
Lalu ketika kenapa mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah, itu kan ilmu itu supaya hanya untuk apa? Untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah, itu yang dikatakan mereka salah dalam kemudiannya cara ibadah. Nah, disitulah kemudian ibadah itu harus melalui perintah, bukan membuat-buat. Maka al-aslu ibadah adalah asal pada ibadah itu hukumnya haram atau sampai ada dalil yang memerintahkan untuk ibadah. Ini ibadah itu hukum asalnya haram, nggak boleh main ibadah. Boleh apa? Ada perintah untuk ibadah tersebut. Ini bernilai ibadah karena ada perintah. Kalau tidak ada perintah, nggak bernilai ibadah. Bisa jadi budaya, saat aja. Tapi kalau ada perintah, dia apa? Ya, nilainya itu menjadi ibadah karena ada perintahnya. Ya, jadi bernilai ibadah karena ada perintah. Nah, mereka mengatakan ya pun lahum bisa. Nah, Allah itu, alihah itu supaya syufa'a anillahi allahi azab. Supaya mereka tidak diazab. Siapa yang mengazab? Allah. Berarti dia yakin enggak? Yakin, nanti dia percaya juga ada Allah yang mengazab. Tapi mereka menjadikan alihah yang lain sebagai tandingan untuk melawan itu. Nah, kaidah tak begitulah maniat tidak ada yang menghalangi dia masuk. Jadi ya itulah yang kemudian tadi bisa jadi dua kalimat itu. Yang pertama kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia menjadikan berhala sebagai tandingan. Yang kemudian tandingan itu untuk menghalangi atau menolong mereka supaya tidak diazab. Allah langsung menjawab kala itu la mani'a min azabihim. Tidak ada yang dapat menghalangi di azab mereka. Mereka apa? Saya kuruna ay alihatu. Saya kuruna ay alihatu. Ya kuruna alihatu jadi file ini ya. Yakfur ya. Nah, nanti mereka alihah itu apa? Akan mengingkari di ibadatihim dengan ibadah mereka. Jadi Tuhan yang mereka sembah di dunia ini di akhirat akan apa? Akan membantah, akan mengingkari. Jadi saya furuna al-ayat itu ibadatnya. Nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu yakfurun akan mengingkari. Ingkari apa? Di ibadatnya. Dengan apa? Dengan ibadah ayyanfuna kama fi'atin ukhra maka iyana yang artinya mereka menafikannya, menolak apa yang mereka nafikan tentang ibadah mereka kama fi ayat maka iyana yang tidaklah mereka itu kepada kami apa? Menyembah. Wa yakununa alaihim biddan ahwan dan adalah mereka atas mereka yang orang kafir biddan apa awalan wa adan apa? Penolong apa? Ya, musuh nanti. Musuh di sana mereka yang akan membantah. Jadi yang tadinya dianggap sebagai penolong di sini apa dia? Jadi yang justru menjadi apa itu pemberat bagi mereka bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan terhadap Tuhan itu bohong semua. Kalau seperti itu artinya alihah yang disebut awsan yang disebut awsan apakah itu benda-benda segala macam itu. Mereka akan membantah terhadap penyembahan orang-orang tersebut yang mereka katakan untuk menghalangi dari azab dan sebagainya. Yang membantah siapa? Tuhan. Artinya mereka pertama tidak minta disembah, yang kedua mereka pun tidak memberikan janji apa-apa bahwa mereka dapat menolong mereka di akhirnya. Ya mereka hanya sebagai objek yang yang diambil gitu kan. Mereka tak pernah menjanjikan apa-apa, nggak pernah membuktikan apa-apa, nggak pernah memberikan janji apa-apa kepada yang menyembah. Jika nanti di akhirat minta perjanjian itu, mereka akan membantah kerja apa atau apa yang mereka janjikan. Toh mereka juga awalnya nggak tahu apa-apa kok, batu yang ditaruh, batu yang yang sedang tergeletak dimuliakan kemudian disembah gitu kan. Yang dia katakan bisa memberi orang, batu tersebut akan membantah bahwa mereka juga nggak pernah memberikan perjanjian apa-apa. Termasuk ini kasusnya pada iblis atau setan nanti yang akan seperti itu.
Mereka juga rekan-rekan merasa apa? Mereka mengatakan berjanji terhadap rekan-rekan itu. Tapi janji yang mereka akan juga dibantah oleh itu. Tidak pernah mereka menjanjikan itu. Kenapa? Karena mereka tahu kami ini siapa. Yang tentu saja kalau mereka tahu kami siapa, kan dia sudah tahu kan. Saya tadi siapa kan tahu. Kenapa mereka mau gitu? Kami aja nggak bisa selamat dari azab, mau menyelamatkan kami. Nah itu ya. Jadi artinya semua yang mungkin anak suara bilang halus semua ya. Jadi yang sudah mereka hayalkan di dunia ini, di akhirat tidak ada yang terjadi. Ya, jadi ayat Quran langsung membantah itu. Nah, yang jadi pertolongan yang pertama dari ayat ini yang pertama mereka mengharapkan anak dan harta. Yang kedua mengharapkan apa? Berhala. Jadi tadi kan spesifiknya anak dan harta yang akan. Yang kedua yang belakang ini apa? Berhala. Disebutkan apa namanya? Wa takhudhu min dunillahi alihah. Nah, ini kan tidak dijelaskan apa alihannya. Jadi apapun yang kalau di sini kan tafsir ini alihah oleh Bukhari mengatakan al-ausan. Ya. Jadi apapun yang menjadikan atau apa ya mereka jadikan harapan untuk jadi penolong dari selain Allah itu namanya alihah. Apapun itu ya kalau di sini kan hanya ausan saja. Ya ausan bisa juga apapun yang dijadikan persembahan yang dianggap nanti ya pun lahum izza di akhir itu ini namanya ausan. Bentuknya ya mau batu, mau kayu, mau roti, mau apapun ya selama dia diyakini memberikan efek positif atau pengaruh pada dia sebagai penolong namanya ya ausan. Kenapa dia disebut ausan? Ya kan kalau kita biasanya ausan itu berhala. Ya karena ada sifat atau bukan sifat yang dinisbahkan, disandingkan, ditempelkan kepada benda itu sebagai alihah yang kemudian mereka sembah. Ya. Jadi wajar kalau dalam Al-Quran nanti Allah berikan mereka azab yang dua kali lipat atau berlipat-lipat ya karena kekufuran sudah pada tingkat keterlaluan istilahnya ya kekufuran tingkat qala alam tara anna arsalna syayatina al-kafina ta'uzuhum azza wa jalla. Babu ma jaa fil nahi 'anil bauli qa'iman haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarikun an Mikdam bin Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma haddatsakum anna an-nabiyya man haddatsakum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman wala tusaddiquhu ma kana yabur illa qa'ida qala wa fil babi an umarata wa buraidata wa abdurrahman bin hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarikun عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. Riwayat dari Mikdam bin Shuraih dari bapaknya dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, siapa orang yang menghadirkan kepada kalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau kencing berdiri buang air kecil dalam keadaan berdiri, maka janganlah kamu membenarkannya.
Tidaklah Rasulullah SAW buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk. Qala wa fil babi an Umar wa Buraidah wa Abdurrahman ibn Hasanata. Qala Abu Isa hadis Aisyah hasanu syai'in fi hadzal babi wa sahih. Berkata Abu Aisyah, hadis Aisyah, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha itu yang paling hasan riwayatannya pada bab ini dan paling sahih. Wa hadis Umar innama ruwiya min hadis Abdul Karim bin Abil Muqariqi an Nafi'in. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Umar radhiyallahu taala anhu qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abul qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman wa ma bultu qa'iman ba'du. Baik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Sayyidina Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku dan aku ini sedang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah bersabda, wahai Umar, janganlah kamu buang air kecil dalam keadaan berdiri. Maka tidaklah aku buang air kecil dalam keadaan berdiri setelah itu. Qala Abu Isa wa inna ma rafa'a hadzal hadits Abdul Karim bin Abil Muqariqi wa huwa da'ifun 'inda ahli al-hadits. Da'afahu Ayyub as-Sakhtiyani wa takallama fihi. Wa rawahu Ubaydullah 'an Nafi'an ibn Umar qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma bultu qa'iman munzu aslamtu. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, tidaklah aku kencing berdiri semenjak aku masuk Islam. Wa hadza asahhu min hadis Abdul Karim wa hadis Buraidah fi hadza ghairu mahfuzin. Wa ma'na an-nahy 'anil bawl qa'iman 'ala ta'dibi la 'ala tahrimi. Dan makna pelarangan dari kencing dalam keadaan berdiri itu atas adab, bukan atas pengharaman. Faqad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala inna minal jafa'i an tabula wa anta qa'imun. Dan sungguh diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, sungguhnya daripada sesuatu yang kering bahwasanya engkau kencing, keras hati bahwasanya engkau kencing dan engkau dalam keadaan berdiri. Barak mengatakan man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qaym pada sesuatu ini dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qaym wal kana hadithu fil qawlil qa'im walakin qawlu Aisyah hadza la yanfi isbata man asbata wuku al-qawli wuku al-qiyam. Jadi sepengetahuan Siti Aisyah, artinya Rasulullah Siti Aisyah tidak pernah mengetahui Rasulullah itu kencingnya berdiri. Pengetahuan Siti Aisyah, maka mengatakan la tusaddiqu. Kalau ada orang mengatakan nah, itu kan pengetahuan Siti Aisyah, mengatakan ini tidak menafikan akan kepastian orang yang man asbata wuku al-bauli minhu al-qiyam. Artinya ada orang yang pernah memastikan bahwa Rasulullah pernah yang pentingnya berdiri, ada yang itu. Nah, bertentangan tidak bertentangan, ini kan sepengetahuan Siti Aisyah. Kalau semua tahu Siti Aisyah, ya yang wajar kalau yang dia tahu seperti itu, berarti kan ada hal yang dia tahu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tahu standby di rumah. Yang Siti Aisyah tahu ya ketika bersama. Tapi kan ketika sama orang lain kan Siti Aisyah nggak tahu. Nah, itu jadi apa? Tidak menafikan. Oleh karena itu maka Imam At-Tirmidzi memberikan ya solusi, mungkin dikatakan wa makna nahi anil bauli qaimat, ada kan di sana kan judulkan babu majab nih. Jadi fikihnya hadis itu dari bab kan. Jadi kan dari kasbab dari hadis itu Imam Tirmidzi menyimpulkan an-nahi anil bauli qaimat. Itu kan ininya. Kalau untuk udah urusan larangan segala macam, ya baru sampai belum pada hukum kan, belum pada hukum, baru larangan, perintah.
Ya kan kalau itu kan wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu. Nah, larangan sifatnya satu haram paling tinggi ataukah makruh gitu kan ya, kan bisa jadi perintah, bisa perintah amar menjadi wajib, bisa juga menjadi nadab gitu kan. Nah, jadi di atas cuma larangan, tapi Imam At-Tirmidzi menyampaikan sebuah hukum bahwa di akhirnya wa ma'nan nahi anil qauli qaimat alat ta'lim la alat tahdim. Jadi itu masuk apa? Hanya etika saja, ada saja, berarti bukan pada ranah hukum. Artinya kalau begitu boleh nggak? Ya boleh, cuman etikanya nggak bagus. Makanya ini begini, kalau konteksnya tadi itu kan cakep sama jelek, ada itu kan cakep sama jelek. Kalau ranahnya hukum boleh atau tidak boleh, ya. Kalau ranahnya kalau yang namanya etika ada teman itu dikerjakan, iya tapi nggak bagus lah. Itu kan tak bisa jelek, nggak bagus atau nggak bagus, pantas nggak pantas, itu kan ketika ranahnya etika. Tapi kalau ranahnya hukum boleh nggak boleh atau diperintah atau dilarang itu ranah hukum. Ketika masuk pada hukum fikih haram atau haram atau mubah atau nadab dan sebagainya, itu sudah ranah hukum. Jadi Imam At-Tirmidzi lebih masukkan itu apa? Dalam ranah takdir. Ya, jadi ketika orang melakukan seperti itu, ya maka dianggap yang kurang adab. Nah, kalau begitu, ya pastinya Rasulullah orang yang paling beradab, orang yang paling akhlak, paling bagus akhlaknya. Maka wajar kalau memang etikanya pasti yang paling bagus. Nah, kemudian etika itu artinya bisa jadi pada suatu ketika dalam kondisi tertentu itu dinilai tidak adab, tidak jelek ketika pada kondisi di mana dia harus melakukan hal yang seperti itu. Ya kayak kita ketika di ruang rumah atau di mana yang lebih pribadi, kita bisa memperhatikan. Tapi ketika kita di suatu tempat yang tempat itu memang menyediakan fasilitas sampai kencing berdiri, mau nggak mau berdiri, kan tempatnya berdiri, kan ada yang berdiri. Bagaimana? Emang selangnya di situ gitu kan? Ya, emang dia pas di situ. Ya mau gimana orang tempatnya orang. Jadi sebenarnya ya tidak etis kalau tempat-tempat di mana tempat-tempat itu dekat kepada tempat ibadah lah, atau mungkin juga tempat pendidikan ya di masjid itu. Kalau menyiapkan posisi berdiri, artinya boleh, cuman kalau dalam segi adab itu dianggap kurang etis. Yang etikanya dia jongkok, ya kan? Jadi karena ini ranahnya adab, berarti kita mengajarkan pada yang tidak baik. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi mengambil satu statement dari Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat ya. Qul ana Abdullah bin Mas'ud qala inna minal jafa'i anta bula wa anta qa'i. Apa jafai itu kan? Yang keras kan, yang angkuh. Bahwa engkau kencing, engkau dalam keadaan. Jadi indikatornya begitu. Di indikatornya orang kencing begitu dapat indikator orang yang keras, yang indikator yang keras. Jadi itu berkata Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Hanya ya tadi kenapa kalau indikator seperti itu kan ini bukan kaitan dengan hukum, berarti apa tadi? Dan etika ya, yang terbaik ya kita harus mengikuti etika yang terbaik ya, kalaupun itu boleh pada kondisi tertentu ya. Maka karena kaitan dengan hukum, maka bab selanjutnya namanya rukhsah. Kalau rukhsah kan ada azimah, jadi kan rukhsah itu bisa dikerjakan kalau memang ada kondisi tertentu yang itu diberikan dispensasi. Apa rukhsahnya kan ya? Bab rukhsah di bab dispensasi pada masalah yang berdiri. Apabila qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi'an 'anil A'mash 'an Abi Wa'il 'an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atta subata qaumin fa bala 'alaiha qa'iman fa ataituhu biwudu'in fa dhahabtu
la ta'akhkhar anhu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibaihi fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Riwayat dari Huzaifah al-Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi WC satu kaum. Satu itu apa namanya? Apa sih pertemuan sampah itu kan? Oh, ini apa namanya kalau kita? Pelbak ya? Pelbak. Iya, tempat pembuangan sampah gitu. Kita pelbak. Bulan. Ya kan ya? Apa gitu ya, Pak? Tempat penampungan sampah. Tempat pembuangan sampah sementara suatu kaum. Maka beliau kencing di sana dalam keadaan berdiri. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW dengan air wudhu. Maka aku pergi dan sungguh aku mundur dari beliau. Maka beliau memanggil itu sampai adalah aku ada di hadapannya. Maka beliau berwudhu dan beliau menyapu atas dua huknya. Qala Abu Isa wa sami'tu Ja'uda yaqulu sami'tu Waqi'an yuhadditsu bihadzal hadisi 'anil A'mashi thumma qala Waqi'an hadza asahhu hadisin ruwi'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masqi. Fasami'tu Abu Ammar al-Husain bin Hurais yaqulu sami'tu Waqi'an fa dzakara Husain Ammar Husain bin Hurais Abu Ammar al-Husain bin Hurais sami'tu Abu Ammar al-Husain bin Hurais yaqulu sami'tu Waqi'an fa dzakara nahwahu. Qala Abu Isa wa hadza rawa Mansur wa Ubaidah ad-Dabbi an Abi Wa'il an Huzaifah radhiyallahu anhu misla riwayat al-A'mashi wa rawa Hammad bin Abi Sulaiman wa 'Asim bin Bahdalah an Abi Wa'il an Al-Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadits Abu Wa'il an Huzaifah sahih. Faqad rakhasa qaumun min ahli al-'ilmi fil bawl qa'iman. Dan sungguh mendispensasikan kaum dari ahli ilmu pada masalah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Qala Abu Isa wa Abidah bin Amr as-Salmani rawa anhu Ibrahim an-Nakhai wa Abidah min kibar tabi'ina Irwan Abidah annahu qala aslamtu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini wa Ubaidah ad-Dabbi sahibu Ibrahim wa Ubaidah bin Mu'attib ad-Dabbi wa yukna Aba Abdul Karim. Dan kata waqad rakhassa qaum min ahli ilmi fi qawl qaid. Ya, ini istilahnya Tirmizi yang sering mengatakan min ahli ilmi itu ya apa ya yang susah untuk mendeteksinya. Jadi terkadang ditafsirkan ya ahli ilmu pada bidang ilmu ya kalau misalnya lagi menguasai teologi ya teologi, kalau misalnya lagi masalah fikih ya ulama fikih, kalau masalah hadis ya dia ahli ilmu itu susah diingat, misalnya didefinisikan siapa sih gitu kan. Ini kalau lagi konteks fikih ya ulama fikih yang dimaksud. Kalau lagi bicara tentang status hadis ya ulama hadis gitu ya, betul jadi ahli ilmu. Jadi kalau dia masalahnya masalah teologi ya ulama ya akhirnya ulama teologi yang dimaksud ahli ilmu. Nah ini kan waqad rakhassa min ahli ilmi fil qawl qana wahtaju bi hadis ini berhujjah dengan hadis ini. Nah wa ajabu an hadis Aisyah alladhi akhrajat Tirmidzi fil babil mutaqaddimi bi annahu mustanidun ila ilmiha. Itu sepengetahuan atau yang Siti Aisyah ketahui. Payung malu alama wa qaminhu fil buyuti amma fi ghairil buyuti falam tattali ya alaihi. Ya kan begitu, ya kan? Ya, jadi tapi wa qala hafizahu Huzaifah wa huwa min kibari sahabat. Jadi yang diketahui Siti Aisyah itu mungkin yang pertama di atas rumah, ya artinya kondisinya normal, ya artinya kencing jongkok itu normal biasa kan di rumah kan. Nah ketika pada satu kasus Huzaifah bin Al-Yaman ini di Masbalah di Basatah ya Basatah
di apa tempat pembuangan sampah yang mungkin sulit untuk buang air kecilnya duduk atau jongkok sulit, mungkin akan kotor, maka Rasulullah apa? Nah, itulah kemudian hukumnya menjadi hukum rukhsah. Maka ini konteks fikihnya. Ya hadis itu kita kalau kita mau lihat kefikihannya di mana ya di babnya itu, maka Imam At-Tirmidzi menjadikan apa? Rukhsah. Hukum azimannya apa kalau jongkok? Berdiri itu rukhsah. Kalau rukhsah mesti ada apanya? Ada ilatnya. Kenapa dirukhsahkan? Karena mazbalah atau basato apa namanya ya mungkin akan sulit untuk penyucing seperti itu karena akan mengotori atau dia di ruang terbuka. Ya, artinya kemudian kalau mazhab Syafi'i kan menggunakan teknik jamak kan, jamak lah. Jadi pada kondisi di mana normal, ya Rasulullah seperti itu. Dan itu diketahui oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak mengetahui pada kondisi yang tidak normal, di bala tadi. Nah, itu diketahui oleh sahabat. Itu apa? Sahabat di Al-Yamani, yang kan sudah sahabat itu. Nah, artinya dalam konteks ini bagaimana menghukumkannya? Oh, itu hukumnya rukhsah. Kalau gitu ada hukum azimah kan? Azimahnya apa? Berarti kencing berdiri itu sebagai rukhsah, kencing duduk atau jongkok menjadi azimah. Rukhsah harus ada ilatnya, ya kan? Ilatnya kotor, apa tadi? Ya mungkin akan apa ya bancat dan nanti harus kita bisa jadi Rasulullah. Tapi artinya Rasulullah pernah melakukan apa masukkan dalam kasusnya apa? Kasus ya. Babu maja fil istitar 'inda al-hajati. Bab sesuatu yang datang pada membuat tutupan ketika membuang hajat. Bila qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdus Salam bin Harb al-Mulahi an al-A'mash an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak membuang hajat maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai mendekat dari tanah. Qala Abu Isa hadza rawahu Muhammad bin Rabi'ah an al-A'mash an Anas hadzal hadits. Wa rawa Waqi'un wa Abu Yahya al-Himmani an al-A'mash qala qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Wa qila al-haditsaini mursalun wa yuqalu lam yasma' al-A'mash min Anas wala min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nazara ila Anas bin Malik qala ra'aituhu yusalli fadzakara anhu hikayatan fi sholati. Wal A'mashu ismuhu Sulaiman bin Mihran Abu Muhammadin al-Kahili wa huwa maulan lahum. Qala al-A'mashu kana abi hamilan fa warasahu Masruqun. Ini susah untuk yang ini. Ya apa-apa. Mursal ya, kedua-duanya mursal. Karena apa dikatakan A'mash tidak mendengar dari Anas ataupun dari sahabat lain. Ya, kenapa? Karena walaupun sahabatnya itu ada dua ya, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, tapi jalurnya dari A'mash semuanya. Sedangkan kasusnya A'mash ini tidak mendengar dari hadis minas ashabi Nabi. A'mash tidak pernah mendengar hadis dari sahabat manapun. Periwayatannya di Abu Umar, periwayatannya dari Anas bin Malik, sedangkan bawahnya A'mash semua. Walaupun di sini ada jalur Abu Umar dan Anas bin Malik, tapi ini apa? A'mash, dengan A'mash orang yang nggak pernah mendengar dari sahabat. Ini apa? Ada yang apa? Ya mursal di sini. Ya. Nah,
Kalau kita kembali ke definisi, kalau kasus kayak gini, kalau ilmu hadis apa statusnya? Jadi Imam At-Tirmidzi itu mempunyai definisi sendiri untuk kasus mursal. Kalau kasus ini harusnya apa namanya? Kalau mursal kan pada apa? Sahabat. Kalau misalnya, karena kan harusnya dia bisa mengkod, tapi penamaan apa ya kalau ini kan kalau mursal dikatakan memang bisa jadi sih mursal yang mursal jali ya kan ada tiga ya, mursal sahabi, mursal kopi, mursal jali. Kalau yang mas kategorinya tabiin ya, kalau tabiin berarti jelas dia mursal jali, karena kan dia nggak mungkin terus, tapi dia menyebutkan sahabat misalnya, kan dia menyebutkan kan, dia menyebutkan sahabat. Kalau itu kan mengukurkan, ya kan, kalau itu kan mengukurkan. Tapi masalahnya tadi berarti apakah antara Ahmas sebelum sampai sahabat ada apa? Ada perawi lain. Ini antara Ahmas, kalau misalnya Ahmas nggak pernah mendengar riwayat dari sahabat siapapun, berarti Ahmas harus ada apa? Perantara yang menyampaikan kepada sahabat. Ya kalau emang kayak macam begitu, berarti kan. Kalau kecuali kalau Ahmas langsung tadi apa? Menghilangkan sahabat kan? Langsung Rasulullah, berarti apa? Mursal. Kalau dia menghilangkan, ya kan? Nggak bisa kan? Kalau dia menghilangkan nggak bisa. Nah, ya ini kan dia menyebutkan. Dia kan menyebutkan dari ahli. Pertanyaannya adalah apakah mungkin antara Ahmas dengan Anas bin Malik atau Ahmas dengan Abu Umar ada apa? Ada perawi lain, tabi'in lain yang itu yang menyembatani atau menyampaikan antara Ahmas dengan sahabat. Karena di Ahmas tidak mendengar langsung dari sahabat. Ya, nah ini kan itunya. Hadis yang kedua, istinbat hukumnya adalah bahwa dari dua ini nanti kalau berarti kan ini kan memperkuat dari kasus Abdullah bin Umar dengan Anas bin Abdullah bin Umar, bahwa jadi kalau lebih dekat ke buku itu terus apa? Jongkok. Tapi ini kan dari umum, buang air besar kan jadi umum. Jadi ketika jongkok supermarket mengangkat ini kan pada ranahnya mungkin di ruang terbuka, maka disebut apa? Istitar. Ya, istitar itu jadi tidak hanya dipahami dalam konteks ruangan. Istitar bisa jadi apa? Bajunya sendiri menjadi istitar, menjadi sitir kan, menjadi penutup. Ini nggak mesti harus, kalau kita kayak orang kan jamban ya gitu kan. Yang nggak mesti itu, baju itu sendiri bisa jadi sitir. Makanya ketika Rasul sudah mendekati bumi baru ngangkat, berarti kan satu supaya bajunya tidak kotor, yang keduanya auratnya nggak terbuka. Ya kalau lagi udah berdiri, apalagi masih sudah ngangkat, berarti kan terbuka auratnya, bukan ya? Nah, itu aja, itu kan teknik bagaimana melindungi aurat ketika harus buang besar atau ya aja. Bagu maja fi karahatul istinja bil yamin. Bab sesuatu yang datang pada pemakruhan istinja dengan tangan kanan. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyamassa ar-rajula dzakarahu bi yaminihi. Riwayat dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyentuh orang laki-laki menyentuh akan zakarnya dengan tangan kanannya. Wa bi hadzal babi an Aisyah wa Salman wa Abi Hurairah wa Sahal bin Hunayf. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun wa Abu Qatadah al-Ansari ismuhu al-Harits bin Rib'iyyin. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda 'ammati ahli al-'ilmi karihul istinja bil yamin. Dan pekerjaan atas ini di sisi mayoritas ulama ahli ilmi, mereka
memakruhkan akan istinja dengan tangan kanan. Ya, wal amal ala hadati, pengamalan ya, pengamalan atas hadis itu. Artinya hadis itu kan berisi tadi kan, nah ayyamas sarrajul zakarul, ya masa kan, tapi ya masa itu kemudian diterjemahkan al-istinja. Nah, jadi kan al-istinja. Nah, ini yang tadi kali lagi dikatakan bahwa kemudian hadis itu oleh pengarang bahwa bukan dibawa, artinya menjadi satu istinbat hukum sendiri, maka babnya karohah. Ya kan ya? Udah karohah kan udah istilah fikih. Tapi kan di dalam hadis menapa? Nah, kan tempat hadis kan ada larangan, perintah gitu kan. Belum pada ranah hukum. Kecuali nanti juga ada fikih yang udah pada ranah hukum, misalnya mengharamkan kan sudah jelas. Tapi ini kemudian hadis itu diistinbatkan jadi hukum ketika kita baca bab yang datang tentang kemakruhan istinja dengan tangan kanan. Jadi kalau bahasa kita itu makruh hukumnya istinja dengan kanan, tapi ketika melihat dalil itu kan bukan masalah istinja, lebih umum kan. Orang kan menyentuh itu ya nggak mesti istinja, dia menyentuh dalam pengertian hanya memegang, itu kan semua melarang dengan tangan kanan ya. Nah, tapi Imam At-Tirmidzi kemudian dalam babnya itu juga berargumentasi bahwa yang berpendapat ini wal amalu ala hadza inda ammati ahli ilmi karihul istinja'a bil yamin. Ini mengambil dukungan bahwa pengamalan hadis ini oleh sebagian besar ahli ilmu dengan apa? Makruh. Jadi apa? Makruh istinja dengan tangan kanan. Padahal hadisnya bukan bab istinja, bab menyentuh. Menyentuh tidak harus istinja, gitu kan ya. Menyentuh itu sudah istinja. Istinja itu kan menyentuh zakar itu kan, kalau istinja bisa dari baul atau koid kan. Ya kan bisa baul dari koid. Mungkin kebiasaannya kalau isinya pasti menyentuh lagi. Kebiasaannya. Lagi. Babul istinja bil hijarati, bab istinja dengan batu. Qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mashi an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid qala ila li Salman qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ata. Faqala Salman ajal nahana an nastaqbila al-qiblata bi ghairitin aw bawlin wa an nastanjiya bi yamini wa yastanjiya ahaduna bi aqalla min salasati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin. Riwayat dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata ditanyakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sungguh telah memberikan pelajaran kepada kalian oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap sesuatu sampai masalah qiraah. Masuk ada masuk WC. Maka berkata Salman, ya benar, telah melarang Rasulullah SAW melarang kami bahwasanya kami menghadap kiblat ketika dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil, dan bahwa kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan, dan Rasulullah melarang kami beristinja salah satu di antara kami dengan paling sedikit dari 3 batu, atau kami beristinja dengan raus ya, kotoran atau dengan tulang. Qala Abu Isa wa fil babi an Aisyah wa Khuzaimah bin Sabit wa Jabir wa Khalid bin Sa'id an Nabi. Qala Abu Isa wa haditsu Salman fi hadzal babi haditsun hasanun sahihun wa huwa qaul aktsari ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Rawa annal istinja'a bil hijarati yujzi'u
wa illam yastanji bil ma'i idza anqa asarul ghaiti wal bauli wa bihi yaqulu as-Sawri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmadu wa Ishaqu. Berkata Abu Isa, dan hadis Salman pada bab ini adalah hadis yang hasan lagi sahih, dan itu adalah ucapan kebanyakan ahli ilmi daripada ashabul Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang yang setelah mereka. Mereka berpendapat bahwasanya istinja dengan batu itu dibolehkan, dan hanya saja dan kalau ia sekalipun ia tidak beristinja dengan air apabila telah bersih bekas-bekas buang air besar dan buang air kecil. Dan dengannya itu mengatakan Imam As-Sawri dan Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi kesimpulannya diambil anna istinja'a bihujati ijsi, ya, dari redaksi tadi kan, itu kan redaksi tadi khobariyah, artinya ini nih, jadi sini ada Amas ya, ada Amas an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid ya, kalau dari Salman ya, ada Amas, ini enggak langsung ya. Nah, ketika Kiai Salman kan Salman Al-Farisi ya, itu kan Salman Al-Farisi, makanya Salman itu nggak ada bapaknya, bukan ada bapaknya, nggak dikenakan bapaknya Salman ya kan, karena kan dia mau orang Persia, bapaknya kan orang Persia, makanya ada yang mengatakan bukan katakan ditanya nisbahnya, dia menjawab ana Salman bin Islam, ana Salman bin Islam gitu katakan ya. Nah, karena dia asal dari Persia ya, dari Paha di Persia ya, yang dia tuh masuk Islam kan ketika di Madinah ya, sampai di Madinah. Nah, kan dikatakan misalnya qad allamakum nabi, ini kilanya dikatakan nih, ada yang katakan orang Yahudi ya, bahwa nabi kamu itu ngajarin segala sesuatu apa hatta hatta sampai ada siro'a, itu artinya ada masuk WC aja diajarin. Qala Salman ajal nahana an nastaqbil qiblat bagi wajin atau baurin atau nastanja bil yamin atau ayyastanja ahaduna bi aqalla min as-salati ahjarin atau yastanja bil rajin atau bi asmi. Itu kan sebenarnya temanya banyak. Ada tema istinja menghadap kiblat, istinja dengan tangan kanan, istinja kan banyak. Istinbatnya banyak satu hadis ini. Ya, istinbatnya banyak, tapi penulis ini hanya mengambil satu kasus penjara. Dan temanya banyak, menghadap kiblat, tangan kanan, dan batu. Ya kan tidak ini. Tapi yang diambil satu tema itu. Nanti kasusnya yang untuk yang lain itu misalnya tidak ada atau tidak, nanti ada berbeda lagi dengan misalnya larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat, misalnya juga ada dengan, tapi para mukharrij biasanya punya ini sendiri, punya stok sendiri. Nanti hadis yang sama untuk kasus yang sama bisa jalur yang berbeda. Kali apa punya tapi di sini hanya dibabkan bab istinja dengan batu. Maka kemudian Al-Tirmidzi mencari dukungan bahwa qaul aksari ahli ilmi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam paman ba'dahu dari tadi juga kan ra'au annal istinja bi jarati yujsi wa illam yastanji bil ma'i. Istinja dengan batu boleh sekalipun dia tidak beristinja lagi dengan air boleh. Itu kan, itu yang kesimpulannya. Dalilnya tadi ya. Semua qala ba'da istinja bi hadirin wa al-surat al-fatihah. Ya kan, ya mustahil suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu ya rabbana alhamdulillah wa syukru kama ya karim al-azim wa sultani
salli wa sallim ala amirul mubarak as-sa'ad wa al-abyad miftahi babil yasar sayyidina al-mukhtar wa ala bahar wa akhir ada wa fahmi dan sana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما على كل حال نعوذ بالله من حال نرزقنا علما نافعا وفهما زكيا وعن قبل قلبا منورا ولسانا ذكرا سبيلا ولكا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فتيها حريفا أديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علينا الحق حقا واتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تحايل لنا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما وسدد قلوبنا على نهج رسول الله واستعمل على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله وصرنا في زمرة ناجية ويثبت المؤمنين فينا حبك حبا ما يحبك حبا ما يقرب إلى حبك من حبك أحب إلينا من الماء بين السماء ونسألك ونستودعك ديننا وأن نحسن ولادنا وجميع أهل بيتنا وأهلنا كل شيء بيتنا ومن أولهم في بلدك ويدك ودوارك وأمانك فيك وحفظك وكنبك من شر كل شيطان وسلطان إنس وجان وباغ وحاسد ومرتب الحياة من خارج وشكرنا من شر كل دابة أنت آخر من ناصيتها ربي على صراط مستقيم يا شفيع الأمراض ومن تشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فإنك قلت وقول الحق وإذا مرضت فهو يشفي في أمراض أهل بيتنا وإخواننا وأخواتنا من بين وسائل شيئا فالمرض شيء معه وبالتالي الحديث وهذا اشفي أمراضنا شفاء عاجلا لا يمكن الصحة والسلامة وعافية رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فأنت أتى بالحمد لله من كل